Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Adila Rafaiyah dengan NIM 200105110053. Kali ini saya akan membahas tentang kesadaran sosial atau social awareness. Simak sampai akhir ya teman-teman. Kesadaran sosial dapat digambarkan sebagai kondisi di mana individu memiliki kemampuan lebih dalam berempati, sehingga individu tersebut kemudian mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersirat, yang mengisyaratkan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Dengan kesadaran sosial, individu lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap apa yang sedang dirasakan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan serta menerima pendapat orang lain. Kesadaran sosial dapat pula menumbuhkan suatu ketertiban di masyarakat, serta menjadikan kehidupan menjadi lebih harmonis dan selaras, dengan berdasarkan pada sosial dan norma sebagai pedoman di masyarakat. Franzoy Davis dan Mercury 1990 menambahkan adanya pemahaman bahwa kesadaran sosial dapat dipengaruhi oleh tujuan dan motif. Tujuan dan motif tersebut merefleksikan beragam informasi sosial yang dibutuhkan oleh individu dalam masyarakat, dalam berbagai alur yang berlainan. Contohnya, orang yang seringkali memposisikan dirinya sebagai orang lain demi mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain, akan memiliki kecenderungan melakukan hal tersebut karena kebutuhan yang tinggi akan keakraban atau keintiman. Dalam contoh ini terlihat aspek empati yang begitu kentara. Pengertian social awareness. Kesadaran sosial atau social awareness adalah cara yang diupayakan individu untuk menganalisa, mengingat, serta menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial, sehingga individu dapat lebih peka terhadap kejadian yang terjadi di sekitar. Selain itu, dapat meningkatkan tingkat inisiatif yang lebih besar dalam diri individu dalam bertindak di lingkungannya. Kesadaran sosial adalah kesadaran secara penuh dalam diri seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Kesadaran sosial perlu dibangun pada diri tiap individu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya dapat diupayakan dengan membangun kesadaran sosial bisa melalui penumbuh kembangan rasa empati kepada orang lain. Pengertian kesadaran sosial menurut para ahli, salah satunya menurut Goleman. Kesadaran sosial adalah kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau kesadaran yang menumbuhkan suatu kepedulian, yang kemudian dapat menunjukkan kemampuan empati seseorang terhadap orang lain yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk social awareness. Bentuk-bentuk social awareness terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tacit awareness. Tacit awareness merupakan bentuk kesadaran sosial yang menjadikan cara pandang seseorang atau dari perspektif seseorang melihat orang lain di sekitarnya. Tacit awareness dibagi menjadi dua bagian, yaitu perspektif diri dan perspektif orang lain. Yang kedua, vocal awareness. Vocal awareness merupakan bentuk kesadaran sosial yang dapat didefinisikan sebagai suatu perspektif akan objek yang dilihat atau dirasakan dengan indera. Vocal awareness dibagi menjadi dua bagian, yaitu perspektif diri sendiri sebagai objek dan juga perspektif orang lain sebagai objek. Yang ketiga, awareness context. Awareness context merupakan bentuk kesadaran sosial dengan berdasarkan perspektif penampilan secara visual atau yang nampak dari suatu lingkungan masyarakat yang dapat diobservasi dan pengalaman yang tidak dapat diobservasi. Selanjutnya, contoh-contoh social awareness. Yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak lepas dari keberadaan tetangga sekitar pada lingkungan sosial. Sikap saling membantu sudah sepatutnya ditumbuhkan dalam sesama tetangga, mengingat interaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyumbangkan sejumlah dana ke panti asuhan. Kesadaran sosial dapat ditumbuhkan salah satunya dengan kepedulian kita terhadap anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dengan dorongan rasa empati, kemudian merujuk pada tindakan kemanusiaan dengan menyumbangkan sejumlah dana dan kebutuhan pokok untuk panti asuhan. Hal ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun sekumpulan orang. Yang ketiga, menggalang dana kemanusiaan untuk korban bencana alam. Terjadinya bencana alam tentunya mengakibatkan tidak sedikit korban jiwa, kerusakan secara material maupun infrastruktur yang dialami korban bencana alam tak jarang menimbulkan rasa kepedulian yang tinggi oleh masyarakat lain. Adanya inisiatif serta empati terhadap nasib maupun kondisi korban bencana alam yang seringkali memprihatinkan, mendorong masyarakat untuk menyumbang sejumlah dana terhadap korban bencana alam tersebut.
Dari inisiatif serta empati kemudian mendorong tindakan penggalangan dana di masyarakat umum demi terkumpulnya dana. Aksi maupun tindakan penggalangan dana dapat dilakukan berkeliling di sekitar lampu merah yang melibatkan kepedulian masyarakat umum. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Tumbuhnya kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi, yang terbebas dari sampah nampaknya perlu ditumbuhkan dalam diri setiap individu. Dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dapat menjadi kebiasaan yang baik yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, perubahan kalimat pertama sila pertama Naskah Piagam Jakarta. Alasan dasarnya karena pada saat ini adanya kelompok yang tidak mau menerima kalimat pertama sila pertama Naskah Piagam Jakarta. Perubahan ini disebabkan oleh kecemasan dan keberatan warga Indonesia bagian timur yang kebanyakan non-muslim, diantaranya Kristen, Katolik, dan Hindu, akan adanya isi-isi pasal ini. Hingga pada akhirnya kecemasan ini disampaikan pada para anggota PPKI. Pasal ini disebut sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Akhirnya untuk bisa menjaga persatuan bangsa Indonesia, maka dilakukanlah perubahan terhadap isi sila tersebut yang akhirnya sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.